Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Inna ta'lim wa ta'allum wa naf'a wal intifa' wa dzakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasi ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wad dalalah ala al huda ibtigha wajhillah mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina wa masyayikhikum fid darin ad-dunya wal akhirati amin. Qul. Dan kata Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, al-mu'minu qawwamun 'ala nafsihi yuhasibuha Allah azza wa jalla wa innama khaffal hisab 'ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamah 'ala qaumin akhadhu hadal amra min ghairi muhasabah. Orang yang mukmin itu didirikan atas memelihara akan dirinya, padahal ia disuruh menghisab akan dirinya itu karena Allah Ta'ala. Dan hanya saja ringan hisab di dalam akhirat atas kaum yang menghisab akan diri mereka itu di dalam dunia. Dan hanya saja sangat susah hisab di dalam hari kiamat atas kaum yang mengambil mereka itu akan pekerjaan di dalam dunia ini dengan tiada menghisab akan dia. Jadi orang nang sulit, susah, berat hisabnya itu di hari kiamat nanti. Orang yang selama hidup di dunia ini tidak pernah menghisab atau mengintrospeksi akan dirinya. Kalau orang sudah di dunia ini menghisab, menghitung-hitung dirinya, kebaikannya, kesalahannya, atau mengitihi keadaan dirinya, maka di hari kiamat kena ringan hisabnya. Jadi sedih. Karena seberataan apapun setelah mulai dari kematian sampai mahsyar, mizan, hisab melalui titian siratal mustaqim, itu adalah ibrahnya ataupun melaluinya, menjalaninya di dunia ini berdahulu. Kalau sudah kita menjalaninya di dunia ini, di sana kena mudah aja. Kayak kita mati, itulah contoh mati. Kita pasti mati. Tapi kalau orang masih hidup, ini sudah mematikan akan dirinya, ngapain orang sudah mati dimati pulang? Ini sudah lawas mati aja Abu Nawas. Itu amsal contoh atau gawian Abu Nawas. Padahal itu gawian daripada wali Allah Subhanahu wa taala nang banyak mengandung ilmu rahasia. Jadi orang mati itu kada dicabut lagi. Kalau orang sudah lawas mati, nah nang kayak itu juga. Dirasakan dirinya mati, rasakan dirinya tidak ada apa-apa. Nah, itu satu contoh. Berarti sudah mati. Mutu qabla an tamutu, matikan diri kalian sebelum kalian mati. Nama hisab tadi kayak itu juga. Melalui titian siratal mustaqim, itu seolah-olah orang yang melaksanakan ibadah-ibadah yang berat. Contohnya, kalau ini sudah menjalani itu, maka mudah. Nah, kata Rasulullah SAW, asbatukum ala sirat yaumal qiyamah asyaddukum hubban li ahli baiti wa li ashabi atau kama qala Nabi. Orang yang paling tetap nanti kakinya kada gugur, kada tergelincir kakinya waktu melalui titian siratal mustaqim di hari kiamat, itu adalah orang yang paling bersangatan cintanya kepada keluargaku dan kepada para sahabat dan para orang-orang soleh. Nah, itu asbatukum ala sirat. Orang yang paling tetap kakinya melalui titian siratal mustaqim, bagaimana kecintaannya kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang minal aulia, daripada
anak cucu Nabi, para sahabat, para orang-orang saleh dan para wali-wali Allah. Nah, itu jalan kita untuk menjalani titian shiratal mustaqim di dunia ini, yaitu gambarannya, kadarnya. Kayak apa kita menjalani mahabbah itu, nah itulah kadar karena kita melalui titian shiratal mustaqim. Kadar juga kita melakukan ibadah, itu juga. Kayak apanya hatinya dalam mengerjakan ibadah, cepatkah, himungkah, segerakah? Nah, kayak itu juga gambaran inya melalui titian shiratal mustaqim. Kalau pina ibadah pina bayut, benarnya itu karena berjalan tuh jangan tuh bisa pakai serta, seperti kaong gitu. Nah, karena bermacam-macam, wa in minkum illa wariduha, kata Allah, kalian pasti melalui akan titian shiratal mustaqim itu. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yadribu qadamaihi bid-darrah idza jannahu al-lail wa yaqulu nafsi madza amiltal yawm. Dan riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya adalah ia memukul akan dua tapak kakinya dengan cemeti apabila masuk akan dia malam hari dan berkata ia bagi dirinya, apa yang kau berbuat di dalam hari ini. Nah, jadi sidin batis sidin dipukul lawan cemeti. Jadi ujar sidin nih bepander ngapang hari ini naikam gawi. Hari ini naikam gawi napa? Ada baiknya kah, banyak baiknya ataukah banyak maksiatnya? Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullah taala, wa kad alim tabihada annahu yanbaghi an tuhasiba nafsak fi akhirin nahar ala amril yaum. Dan bahwasanya telah engkau ketahui dengan kelakuan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini, bahwasanya seyogianya bahwa engkau hisab akan dirimu itu pada tiap-tiap akhir hari atas amal yang di dalam hari itu. Ini anak guring dari semalam sudah kita kisahkan lah. Maqam yang keempat, muaqabah, yakni menyiksa akan dia, yakni apabila telah menghisab oleh seseorang itu akan dirinya pada tiap-tiap akhir harinya itu, maka jika ia berbuat maksiat Allah Ta'ala dengan meninggalkan dia yang difardukan atasnya, atau taksir ia, atau ada kelalaian di dalam mendirikan hak yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan dia, maka seyogianya jangan dibiarkan dirinya itu, dan hendaklah ia menyiksa akan dirinya itu dengan suatu yang menyakiti akan dia, supaya ia apa itu? Sarik lah. Supaya ia sarik daripada yang demikian itu. Bahasa analah, bahasa bujur, bahasa Melayu nih. Supaya ia sarik atau marah daripada yang demikian itu, seperti yang diperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan dirinya dahulu itu. Sariki jaka bahasa kita. Ibarat tangan nih ada menggawin anu catuk tangannya itu tadi. Siksa dulu. Nah, diajab dulu tangan tuh sebelum nanti Allah mengajab akan orang itu, akan tangan kita. Maka bila nyata ia dalam harinya itu memakan sesuatu yang syubhat, umpamanya nih, maka hendaklah ia menyiksa akan dirinya itu dengan dilaparkan. Bila ada temakan nang syubhat, apalagi yang haram, maka dilaparinya akan parutnya tadi, supaya nang haram tadi keluar, jangan menjadi awak, jangan menjadi darah daging. Ingat dulu guru Saman Mulia kan kisah lah. Sidin apabila saruan tuh mau aja tulak, saking orang warak lah. Tapi ini minal aulia, ada kau kita menuruti gawean sidin nih, lain makom kita. Jadi sidin apabila saruan kemana-mana itu sidin mau aja tulak, tapi setelah sidin bulika ke rumah dicaluk sidin. Supaya apa? Kalau makanan ini ada yang syubhat, dicaluk sidin sehingga muntah, sehingga kada menjadi darah daging makanan yang syubhat yang dimakan itu. Karena setiap makanan yang syubhat, apalagi yang haram itu masuk ke dalam awak kita, ke dalam batang tubuh kita, itu nang maulah salah satunya malas, koler beribadah. Kemudian maulah ketujuh untuk berbuat maksiat. Kemudian akhirnya bisa membawa kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'at am aba, wa man akalal haram awsat jawarihuhu sya'at am aba, au kama qala Rasulullah SAW.
Siapa memakan makanan yang halal, maka secara otomatis anggota tubuhnya itu mudah untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya, waman akalal haram, siapa makan ada makanan yang haram, secara otomatis batang tubuhnya itu ketujuh menggawi nang maksiat. Nya menarik gawian makanan haram tadi, menarik kepada perbuatan dosa. Kullu lahmin nabata min haram pannaru aula bih. Setiap makanan yang haram, setiap lahmin, daging atau batang tubuh kita nih, awak kita nih, dagingnya beganal-beganal tumbuh, daging itu daripada sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka neraka itu lebih aula baginya. Karena dari itu kadang-kadang orang-orang saleh itu di antara orang yang baik, orang yang Allah menghendaki orang itu baik, seandainya dulu orang ini pernah ada memakan sesuatu yang haram atau minta maaf, pernah dulu ada gawiannya yang kada baik, gawiannya yang maksiat, usahanya daripada sesuatu yang haram, tanda Allah kasih sayang masih lawan orang itu, dia habiskan Tuhan di dalam dunia hartanya nang haram tadi. Tercampur ada padahal nang haramnya, ya kalau bahasa kita tuh 10% saja. Kenapa habis lalu berataan? Itu kasih sayang Allah sebenarnya. Supaya hartanya itu tadi nang haram kadang mengakibatkan madarat di hari kiamat bagi orang itu. Awaknya umpama ada temakan nang haram daripada daging nang haram, neraka pacangannya nih. Maka orang itu sebelum dia meninggal dunia kayanya disiksa oleh Allah Ta'ala berdahulu, seperti garing dah, awak bina kurus nabakah, ya ke bahasa kita kada berdaging lagi sidin tujuan habis. Kemungkinan ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Kasih sayang Allah sebelum inya mati, sebelum nanti di hari kiamat nih sudah dikikis dulu. Nang haram-haramnya tadi dibuangnya dulu, sehingga dagingnya tadi kada ada lagi nang haram, sehingga orang itu nanti tidak ada hisab di hari kiamat, tidak ada azab di hari kiamat. Itu salah satu kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau kita kasihannya sidin tujar, kita melihat kasihan, kalau padahal bagi orang yang mengalami itu kita tahu, umpama kita mengalami nang kayak itu, jadi kita nih tahu, oh ini berarti nih hartaku bahari nang kayak ini nang kada baiknya, ini dikisah Allah Ta'ala berdahulu. Orang melihat kasihan mana sidin tujar, asal umpama miliarder berduit habis lalu, padahal itu kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala hendak menyayangi orang itu, diganti Tuhan dengan sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Jadi kada sedikit toh, bukan limbah orang itu gawiannya yang haram, pekerjaannya daripada rizkinya daripada harta yang haram, lalu disugihakan Tuhan, itu istidraj toh. Aduh sidin tujar berjual sabu tapi berduit bana sugih, nah itu istidraj supaya tala hisabu, lama hisabnya dan azabnya. Kalau Allah Ta'ala hendak kasih sayang lo nak dibangkrutakan Tuhan, kedapatan orang ditangkap, sehingga dengan ditangkap tadi umpama introspeksi ampehinya selamat. Kesian sidin, kesian itu urusan di dunia aja, padahal itu adalah dari Allah, kehendak Allah supaya nyampih kayak apa ketahuan orang. Hanya seorang yang memula-mula hendak umpat juana kayak orang tangkap orang kawan itu aja sudah sugih benar. Jangan sedih kita, berarti Allah masih sayang, Allah Ta'ala masih memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kada banyak mana temakan nang kada baik tadi. Nah ini kalau kita ngerti agama kayak itu. Kalau orang kada ngerti agama, diam sudah aja. Dan itu salah satu kasih sayang Allah Ta'ala. Seperti yang diperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan dirinya dahulu itu. Maka bila nyata ia dalam harinya itu makan sesuatu yang syubhat, maka hendaklah ia menyiksa akan dirinya itu dengan dilaparkan, seperti berpuasa dan lainnya. Dan bila nyata pada harinya itu bahwa ia melihat akan perempuan yang halat dengan syahwat, maka hendaklah ia menyiksa dengan menegahkan daripada melihat akan yang demikian itu, dan ditegahkan akan dia akan tidur pada malamnya itu. Dan demikian lagi segala anggota yang lain daripada mata itu, bila nyata akan kesalahannya, maka hendaklah ia menyiksakan dia dengan menegahkan daripada syahwatnya itu.
Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yuqa anna Ghazwan wa Aba Musa radhiyallahu anhuma kana fi ba'di magazihima. Dan dihikayatkan, diceritakan oleh setengah ulama bahwasanya Ghazwan dan Abu Musa radhiyallahu anhuma adalah keduanya itu telah dalam setengah daripada tempat berperang Sabil, maka terbuka aurat seseorang jariyah perempuan. Sekali hadatan perang ini terbuka aurat seorang jariyah perempuan, maka melihat kepadanya oleh Ghazwan, lalu Ghazwan ini melihat akan aurat perempuan itu, maka mengangkat Ghazwan itu akan tangannya, maka menampari akan kedua matanya dengan tangannya hingga keluar biji matanya itu. Ya Allah, bahkan kita ini kan ada tamparan gitu ini. Mana kimai melihat tampar, kira ada bangkak terus mata nih. Cuma ini masa bahari lah, masa bahari gitu. Menurut ini sudah nampak, kita kadang melihat kan, terlihatnya tuh sudah. Rezeki mata aja. Itu sudah zamannya sudah. Ujar guru siapa? Guru Marjuki kah? Guru Munawar kata. Guru Marjuki, guru Juki gitu. Di akhir zaman kayak naik kemenangai di sidin. Kada kau hindar. Kada kau hindar terus ikam daripada sesuatu nang kada baik. Apalagi orang kita keluar rumah aja sudah melihat sudah kayak apa aurat sudah. Buka jendelanya ya. Ayo. Keluar rumah aja sudah mendengar suara nang kada nyaman tuh. Itu sudah di akhir zaman. Ini sudah kita alami sudah kayak itu. Kada kau hindar. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimah, kada temakan harta nang haram daripada usaha nang haram tak kena debunya. Ya kayak itu kayak apa? Ya salah satunya sini banyak puasai lagi. Kadang-kadang kayak guru Padang tadi berkucek nih tuh ada apa kita. Kita sudah masuk ke sini, orang wali mau dikeluarkan kau aja masih. Dan sidin kadang merasakan apa-apa. Kita cobain itu. Memang cobain bagus aja juga bang. Tapi dilihat juga bang dulu orangnya semalam ada kisahnya lah di dalam kitab ini juga. Kalau nama undang kita tuh orangnya tuh ahli maksiat, usahanya daripada harta yang haram. Kada kau hindar kita datang juga itu bisa digawe itu, banyak datang bulik dicaluk supaya muntah. Tapi kalau orangnya tuh baik-baik aja kita lihat usahanya, kalau usaha terlalu-lalu ini minal aulia sih din. Mau nangka itu kita kalau besaruan kita besaruan di luar caluk pulang, ada sudah saruan aja sudah. Nah, jadi masanya sudah lain pada masa orang dulu. Karena orang dulu minta maaf, orang dulu itu karena apalagi di daerah Arab sana, ini kada semua melihat bebinian. Jadi jika bahasa keluar tuh melihat binian tuh syahwat memuncak luar biasa. Kalau kita ini kan apa lagi melihat itu biasa sudah. Seperti orang di Arab tuh lah, ada suatu lihat bebinian nih, mana kita melihat di Arab. Orang Arab tuh adalah orang Arab situ yang berjualan bebinian di Mekah ada. Makanya bila melihat bebinian bilang, bah, nang berpakaian rapi, nang tutup aurat aja sudah cagat syahwat. Karena ini kada suah melihat kalau kita ini sudah mengapang lagi biasa sudah. Nah, gitulah ke pasar ya lah, bah, ada lagi kisahnya sudah. Nah, jadi beda juga. Jadi kita biasa bertamuan biasa, kada ada syahwat itu. Nah, jadi al-hukmu yaduru ma'al ilah, hukum itu berubah dengan serta ilah, dengan sebab ada apa namanya sebab. Kalau kita bicara hukum nih tarus pian bah ada keanuan. Ada kau keluar rumah kalau bicara hukum nih sangkut tarus apalagi hukum syariat. Hukum syariat keluar rumah kada kawa sudah. Di rumah aja lagi nambah patak lagi. Di hutan situ. Kalau bicara syariat, kalimpanan iman nikam di sini. Kalimpanan iman nikam kalimpanan. Hari kita ini kada kalimpanan lagi napa? Kada kalimpanan lagi bahari kalimpanan. Contoh lagi dah bahari orang menjaga mata dulu nyaman. Kayak di mata pura bahari jisidin ya guru-guru tah. Di mata pura tuh bahari artinya biniannya jarang terlihat mandi itu orang sungguh lawan imam maghrib. Manu ini di pondokan kadang-kadang bebinian lakian di Batang bimbay mandi kayak babar bagagayaan. Pondokan simburan pulang sidin naik aja apa ban lain sudah masanya. Jadi kalau menerapkan hukum syariat kita susah untuk zaman sekarang ini untuk secara umum maksudnya. Kalau orang nang diantara orang-orang nang apa jaga bahasa kita nang kuat syariatnya ya tadi kada kawa keluar pengantin aja sidin kada suah kenapa
Karena walimatul arus itu sunat, undangannya mendatanginya wajib. Walimatul arus itu wajib. Kata ulama wajib jikalau tidak ada sesuatu yang mungkarat di situ. Sesuatu yang mungkar tidak ada di situ. Di antara mungkar itu tadi ijtima'un nisa war rijal, lalakian binian berkecamuk di situ. Kayak apa kita? Bebinian di situ, lakian situ bakajak-kajak. Kaulah, kamu kada hendak bakajak kada kau makan, ambil nasi di situ. Ambil makanan kada kawa. Tapi yang menurut memalaran aja sedikit ya. Kan memalaran ningali mana gimana? Allah, dia apa sudah zamannya sudah kayak ini kita. Jadi al-hukmu yaduru ma'al illah. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullah, wa nadhara ba'dhum ila imra'atin nadratan wahidah fa ja'ala ala nafsi alla yashrabal ma'al barid tul hayatih. Dan melihat setengah mereka itu akan satu perempuan sekali lihat, sekali aja nih melihat, maka sekali itu rezekimu jar. Memiti itu sekali aja, jangan ulangi, mengulangi itu nah itu dosa tuh. Jadi kado pajaman itu aja nah, sejam. Karena aja apabila sekali lihat nih kan apa jar rezeki ini nih. Kada nih wali sekali melihat aja sidin. Maka menjadikan di atas dirinya tiada minum akan air sejuk selama hidupnya. Nah, itu apa? Jangan kita siksaan bagi sidin. Takjib ngarannya. Karena itu adalah ia minum air yang panas supaya menyakiti ia atas dirinya akan kehidupan. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullah wa an Mujamma' radhiyallahu anhu annahu rafa'a ra'sa ila sama fa waqa basaru ala imra'atin faja'ala ala nafsi alla yarfa'u salas madama fid dunya. Dan hikayat ada satu cerita daripada Mujamma' radhiyallahu anhu, seorang ngarannya Mujamma', bahwasanya mengangkat akan kepalanya ke langit, maka jatuh penglihatan matanya itu atas seseorang perempuan yang halat, maka menjadikan di atas dirinya itu bahwa tiada mengangkatkan ia akan kepalanya itu selama kekal di dalam dunia. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa yuhka an Tamimid Dari radhiyallahu anhu annahu nama lailah lam yakun fiha yatahajjad. Dan dihikayatkan oleh setengah ulama daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu tidur pada satu malam tiada berdiri ia akan sembahyang tahajud. Maka berdiri ia sembahyang tahajud dalam setahun padahal tiada tidur ia di dalamnya itu karena ia menyiksa bagi dirinya yang memperbuat kelalaian itu. Orang ini sudah mengamalkan salat tahajud. Tamim Ad-Dari ini minal aulia. Tamim Ad-Dari ini pernah ketemu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, ini orang yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi pada suatu malam si ini kada terbangun untuk salat tahajud. Nah, setelah itu setahunan sidin sembahyang tahajud aja kada guring, artinya semalaman sembahyang ibadah setahunan non-stop sekali ya setahun sidin non-stop, maka kada berguringan. Artinya bukan kada guring, karena salat tahajud itu as-salah ba'dan naum. Salat tahajud itu sembahyang setelah tidur. Mungkin sidin guring juga berdahulu, tapi limbah bangun setengah malam itu sampai subuh kada berguringan lagi, itu maksudnya. Seandainya orang ini begadang kada apa ngarannya kada guring, lalu ini sembahyang tahajud boleh lah, boleh. Cuman nilainya bukan tahajud tapi qiyamul lail. Karena arti tahajud itu as-salatu ba'dan naum, salat setelah tidur. Barang sekejipan mata guring, ya sudah, itu namanya salat tahajud. Maka ya pamun kita kada berguringan, usolli sunat tahajud, salat tahajud juga. Cuman nilainya tidak termasuk tahajud tapi qiyamul lail, itu maksudnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail daripada malam fatahajjat bihi nafilatan lak, salatlah tahajud untuk sunat. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, jadi boleh aja ada berguringan sembahyang tahajud. Cuman nilai, karena salat tahajud itu nilainya luar biasa. Jaka bahasa kita tuh balasannya ganal. Tapi kalau kada berguringan itu jaka bahasa kita tuh kurang lah sedikit. Karena kada guring.
Kenapa jadi kada guring tadi tidak nilai tahajud? Karena apabila inya kada guring itu tadi, sebabnya maulah orang itu tadi kadang-kadang mengantuk lalu mengurangi khusyuk di dalam sholat. Tapi kalau sidin tadi, seandainya sidin kada berguringan juga, orang wali tidak bakalan sholatnya itu kada khusyuk. Nah itu bedanya. Coba kita kada begadang, membayang pian semalaman aja, mengantuk lalu mengurangi khusyuk, itu yang menyebabkan kurang. Apabila sholat malam itu tidak sebelum guring. Tapi kalau wali kada berguringan sidin, saya Abdul Qadir Jailani 40 tahun wudu subuhnya dengan wudu isya, berarti sidin kada guring. Nah kayak apa ini? Dalam riwayat mungkin guring sidin tapi berduduk. Nah ini mungkin, karena bila guring berduduk itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau guring kita berabah sehingga punggung ini tadi ranggang daripada ini, pipi burit lah, lubang burit itu membatalkan wudunya. Tapi kalau kita guring berduduk kayak ini aja, kan Bapak. Nah, seandainya sidin 40 tahun tadi tidak kada batal, artinya limbah sembahyang isya, beribadah, sembahyang subuhnya pulang kada wuduan lagi, berarti sidin tidak batal. Tidak ada sesuatu yang membatalkan. Di antara yang membatalkan wudu adalah an-naum, yaitu tidur. Berarti sini kada guringan 40 tahun. Nah kayak apa? Karena sidin tadi kada berguringan sholat tadi tidak mengganggu khusyuk. Nah itu sebabnya. Ya kita merasakan dah. Nah kada berguringan sembahyang nah. Subuh aja kan membelum kada guring aja. Loyo aja kalau kita tuh. Lalu loyo ini tadi badan kada sehat, lalu mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Itu yang menyebabkan kurang pahalanya. Maka itu at-tahajud as-shalah ba'dan naum, artinya secara umum. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, waqad dzakarna hadis Abi Talhah radhiyallahu anhu lamma ishtaqal qalbu fi musalla bi ta'irin fi haitih fatasaddaqa bil haid kafaratan lidzalik. Dan telah menyebutkan kami akan hadis Abi Talhah radhiyallahu anhu tatkala membimbangkan hatinya di dalam sembahyang itu oleh burung yang dalam kebunnya. Jadi tatkala sembahyang sidinnya jadi burung ada dalam kebun sidin tadi, jadi jaka bahasa kita terpikirkan ke burung tadi haratan sholat, ada terlintas saja. Kadang nang belelawasan pun kita memikirkan kayak apalah burung ini cara mendapatkannya. Oh aku andaki gatah di sini, aku andaki macam-macam kok. Artinya jalan ini sembahyang ini kada terlintas burung tuh bagusnya. Maka mensedekahkan ia akan kebunnya itu kepada orang yang fakir supaya jadi kafarah baginya. Masya Allah. Terpikirkan burung kada terpikirkan kebunnya kada, terpikirkan burung nang ada di kebun. Sekalinya apa kafarahnya sidin bariakan sedekahkan kebunnya. Pada burungnya aja kada, kabunnya. Mun kita ini kada kabarian sakon ini terpikirkan ini. Dipikirkan kendaraan, bariakan kendaraan. Dipikirkan pahumaan Dewan Hakim, bariakan pahumaannya. Banyak man benar kak. Dipikirkan bini tahu apa bariakan. Masya Allah, inilah kelasnya kelas minal aulia. Artinya kita membaca kini Masya Allah wali, artinya aku ini kada ada napa-napanya. Itu kita membaca perjalanan wali-wali ini. Artinya seorang dibandingkan mereka kada ada napa-napanya. Seorang ini seujung limbukutnya jurang kada ada. Kayak apa namanya sombongakan. Maka hikmah kita membaca perjalanan para aulia itu untuk artinya merasa diri kita ini kecil dibanding dengan mereka. Nangaran kita ini kecil, kada dah hendak sombong, kenapa disombongkan? Taharat orang. Nah, jaga bahasa. Maka itu urusan ibadah, urusan riyadhah, urusan akhirat, pandang orang di atas kita supaya jangan ada rasa bangga, ujub, sum'ah dan takabur dalam hati kita. Itu hikmahnya. Jadi bila ada hendak sombong itu orang di atas kita. Seorang sudah sembahyang nih jaga bahasa kita 5 waktu full, rawatibnya full, bagus sudah. Qobliyah ba'diyahnya. Hendak ada sombong di hati nih, salah satu obatnya itihi orang nang full wajibnya jamaah sudah. Seorang kan ada berjamaah lagi orang berjamaah, kalah aku dibanding sidin itu sekalinya. Jadi hendak bercagat nih nafsu nih hendak tunduk pulang. Kalau nang mula sombong tuh kada dati itihi orang nang lebih hebat dari kita, nah itu bisa sombong tuh.
Jangan di kampung tuh ini aja piyanya nang pembagus. Dasar memang ini harap ini tuh bisa sombong. Tapi kita melihat di kampung bahkan ada apa-apanya kok dibanding sidin tuh jar. Aku bersedekah artinya 100 juta, sekalinya orang semiliar. Kenapa kabar? Ada apa-apanya? Jaka bahasanya kayak itu. Supaya jangan sombong tuh salah satu obat sombong itu aja. Ujar Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, itihi orang yang di atas kita urusan ibadah. Urusan dunia supaya qanaah, itihi orang yang di bawah kita. Kadang kita kadang-kadang terpaling. Urusan ibadah diitihi orang yang di bawah, urusan dunia diitihi orang di atas. Ya nang kada tahu dia apa-apa lagi, tumbang tumbalik berusaha. Aku hendak ke itu sudah, targetku belum sampai. Kalau kawaku melebihi sidin tuh. Kalau sidin mobil masih Fortuner, aku nih kalau kada kawa Lexus. Harap lagi nih. Supaya jangan kalah aku. Nah kadang-kadang kita nih tuh urusan ibadah banyak kadang-kadang orang kadang mengerti. Syukur juga sembahyang jar, nang sembahyang sembahyang apa ngarannya sembahyang isalon maghrib, tupang jar, ada bisa sembahyang lalu sidin tuh salah. Syukur juga sembahyang dia ke masjid jadi maghrib kan mau apa? Jangan kita maghrib isya subuh tupang jangan ada suah lalu sidin. Nah jangan pandang orang yang di atas. Jadi pacuan bagi diri kita. Nah itu urusan akhirat itihi orang yang di atas, urusan dunia itihi orang yang di bawah kita. Nah qanaah tuh. Al-qanaah rahah wa tamak junun. Tapi kalau orang titihi orang di atas terus, kada puas aku nih lagi jar, belum sampai targetku. Nah. Ya nang jaga bahasa kita udah tahu diri lagi, yang penting harus sampai target ini. Tahun ini aku harus kayak ini. Lalu kada tahu dia apa lagi hantup terus. Nah ini salah satu apa jaga bahasa kita akibatnya memandang urusan dunia kepada orang nang di atas kita, balik itihi kepada orang nang di bawah kita. Syukur token akhirnya. Ulun ingat bahari lagi kekanakan Gaji almarhum Gaji udah MZ. Kalau kita bersepeda motor, syukuri sepeda motor Alfa itihi tupang si anu tujar sidin kendaraan apa 75 super dolok bahari hujan nang super dolok itihi pulang tu bang jan kendaraan nang apa bahari nang Honda nang itu nah 70 hujan nang Honda 70 syukur juga unda bang sidin tujar sepeda onta hujan nang sepeda onta syukur juga unda jar itu sepeda nang butut hujan nang sepeda butut syukur juga unda tu nang berjalan di itihi hujan nang berjalan syukur juga unda kau berjalan tu bang di sidin kada kau berjalan nah syukur terus tak hasil daripada maitihi orang yang di bawah kita. Tapi kalau di atas tadi ya tadi harus sampai gini. Jadi kayak apa caranya? Harus sampai. Sedangkan kita manusia hanya berencana, yang menentukan adalah Allah. Ujar Allah kada kawa biar kayak apa kita tumbang tembaliknya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah wa yuka an Hasan bin Abi Sinan marra bi ghurfah faqala mata buniyat hadih summa aqbala alam subaqala tas'alina amma la ya'nika la waqaibannaka bi sawmi sanatin fasamaha. Masyaallah. Dan dihikayatkan ada satu cerita dihikayatkan oleh ulama bahwasanya Hasan bin Sinan rahimahullahu taala bahwa adalah ia berjalan maka berdapat ia dengan satu mahligai yang baru diperbuat maka berkata ia sekalinya melewati akan satu bangunan rumah yang mewah lalu sidin melewati itu maka berkata ia siapa yang memperbuat akan mahligai ini siapa nemulah ini bagusnya ampun siapa nih tukangnya siapa jaga bahasa kita detail betakun nih. Kemudian daripada itu berhadap ia atas dirinya maka berkata ia limbah bepander nih itu tadi lalu sadar sidin lalu bepander di hati engkau bertanya daripada yang tiada memberi faedah akan dikau ikam betakun kesan apa manfaatnya lo nikam biar si anu kawai kamu lah kayak itu kan kawai juga artinya sesuatu yang tidak ada manfaat nih tuh betakun itu siapa tukangnya ampun siapa di mana orang macam-macam nah kadang-kadang kita kayak itu kalau ini makam wali kayak itu tuh kayak ini perjalanan orang wali. Demi Allah aku akan siksa akan dikau dengan puasa setahun. Maka puasa ia setahun karena menyiksa akan dirinya itu. Bapander nang kakak itu aja disiksa sidin diri sidin puasa setahunan. Ya tentunya diantaranya puasa yang haram untuk dilakukan puasa karena puasa sidin seperti hari raya karena setahunan juga bang lah hari raya ada boleh puasa. Haram hukumnya maksudnya artinya puasa setahunan
kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Maqam yang kelima al-mujahadah, yakni bersungguh-sungguh memberati akan dirinya itu atas berbuat ibadah, yakni apabila telah menghisap oleh seseorang akan dirinya itu mengerjakan maksiat atau suatu yang sia-sia yang tiada baginya faidah di dalam akhirat, maka hendaklah ia menyiksa akan dirinya dengan beberapa siksa yang telah terdahulu pada maqam yang keempat dahulu itu. Dan jika melihat ia akan dirinya itu segan ia di dalam berbuat kebajikan yang disebutkan oleh syarak akan beberapa kelebihannya itu, atau segan ia, enggan ia berbuat akan suatu aurat, satu wiritan-wiritan yang telah ditentukan akan dia oleh masyayikh ahli tariqah, atau meluputkan ia akan suatu kebajikan yang disebutkan oleh syarak akan beberapa kelebihannya itu, maka seyogianya mentakdibkan ia akan dirinya itu dengan diberati. Arti dididik, takdib itu dididik dirinya. Addabani Rabbi fa ahsana takdibi, kata Allah. Apa kata Nabi SAW? Addabani Rabbi, aku langsung dididik oleh Allah Ta'ala. Fa ahsana takdibi, maka Allah membaguskan akan mendidikku. Kayak apa caranya mentakdibkan, mendidik ia akan dirinya itu dengan diberati akan dia mengerjakan beberapa kebajikan, dan diberati akan dia itu dengan beberapa aurat, wiritan-wiritan, bacaan-bacaan yang telah diisyaratkan oleh masyaikhnya, oleh guru-gurunya, yang telah ditentukan akan dia oleh masyayikh itu. Nah, jadi bahasa kita lalu dididik diri tadi harus wajib, diwajibkan, maksudnya kayak itu. Maka ulama-ulama itu mewajibkan dirinya untuk mengamalkan ini bagi dirinya pribadi, supaya inya ada perhatian, bukan disunatkan mereka, tapi mereka menganggap itu amalan wajib. Kalau amalan itu wajib mereka anggap seperti melakukan sholat dan lainnya, kada mudah, kada mau untuk maenteng-entengakannya. Itu maksudnya untuk diri mereka, bukan untuk hukum umum. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza fatatu shalatul jamaah yatil kalailah. Dan adalah Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila luput akan dia sembahyang berjamaah, maka menghidupi ia akan malamnya itu dengan berbuat sembahyang ia semalaman itu. Kada berjamaah sidinnya semalaman itu sidin sembahyang aja. Subhanallah, sahabat Nabi lah, apa luar biasa. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, faqad aqaba Umar ibn al-Khattab nafsahu hina fatatu salatul asri fil jamaah bi an tasaddaqa bi ardin law qimatu mi'ata alfi dirham. Maka bahwasanya telah menyiksa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma akan dirinya ketika luput akan dia sembahyang asar dalam berjemaah. Sembahyang asar sidin kada berjemaah Sayyidina Umar nih, dengan bahwa ia mensedekahkan. Nah, lalu gantiannya kafarahnya kada berjemaah sembahyang asar tadi, mensedekahkan dengan tanahnya, tanah sidin disedekahkan yang harganya 200.000 dirham. Satu dirham berapa? Nah, banyak benar itulah. Dirham ini daripada perak berapa, 20.000 lah. Berapa? 30. Nah berarti 200.000 kali 20.000 berapa tuh? Banyak mana duitnya? Nah, banyak benar tuh. Ya Allah. Artinya saking sidin itu luar biasa memperhatikan lawan sesuatu yang dianggap sunat, walaupun sunat hukumnya kada wajib, tapi karena sudah jaka bahasa kita nih rutin mengamalkan, sayang bana ketinggalan, sehingga sidin mensedekahkan tanah tadi nang harganya larang benar. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullah, wafata Ibnu Abi Rabi'ah raqatul fajri fa'ataka raqabatan, dan luput akan Ibnu Abi Rabi'ah 2 rakaat sunat fajar, sembahyang sunat fajar nih, kada sembahyang sunat subuh, maka memerdekakan ia akan satu sahaya bagi sebagai kafaratnya. Sahaya itu larang, budak itu larang, harganya bisa sampai ratusan juta. Kalau dulu juga bahasa kita ini itulah larang tuh.
Maka orang sampai bisi budak sekian, luar biasa sugihnya orang tuh. Kalau dulu tuh bisi budak tuh orang berduit, ya bisa orang kaya. Dan lagi kata Imamul Ghazali, fa in qulta in kanat la tutawi'uni nafsi 'alal mujahadah wal muwadhabah 'alal awrad fama sabilu mu'alajatiha. Maka jikalau engkau kata adalah nafsuku ini tiada mengikut akan daku atas bersungguh-sungguh berbuat ibadah, ada kawa, dan tiada ia mau mengekali atas berbuat aurat. Kholer juga ada kawa diobati sudah nafsu ini ganal benar. Maka apa jalan mengobati akan dia supaya rajin bersungguh-sungguh berbuat ibadah dan bersungguh-sungguh ia mengekali auratnya itu? Kayak apa jalannya? Obatnya kayak apa supaya rajin? Maka menjawab Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa aqulu ilaju an tusmi'a ma warada fil akhbar min fadlil mujtahidin wa min ampai asbabil ilaj an tatluba suhbata abdin min ibadillah mustahilil ibadah fa tulahidhu aqwalah wa taqtadi bihi. Nah, jadi sudah juga mendengar kayak ini kada mau juga tatap kada kau dikarasi nafsu, tatap karas nafsu. Begitu kada mau istiqomah ya bahasa kita. Nah, kayak apa pulang jalan obatnya? Maka lagi aku berkata, mengobati akan nafsu yang tiada mau ia bersungguh-sungguh berbuat ibadah itu, bahwa engkau dengarkan kepadanya itu kelebihan ibadah yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW daripada beberapa kelebihan orang yang bersungguh-sungguh berbuat ibadah. Salah satunya lalu ikam jadi sini ketujuh mendangari tentang fadhailul a'mal ataupun membaca apabila mengamalkan ini balasannya ini itu untuk apa? Merangsang nafsu, memotivasi lah supaya ini cangkalnya. Nah ini balasannya ganar bana ikam. Nah ini salah satu obatnya di sini. Dan setengah daripada itu diantaranya, dan ada lagi diantaranya setengah daripada sebab yang terlebih memberi manfaat. Nah ini yang lebih baik lagi daripada itu, lebih manfaat lagi. Yang terlebih memberi manfaat sebagai obat bagi nafsu itu bahwa engkau menuntut bersahabat, bersohbah itu bakawan, katujuh beparak akan hamba Allah daripada beberapa hamba yang bersungguh-sungguh ia dalam berbuat ibadah. Paraki orang nang rajin beribadah. Nah itu katujuh beparak. Maka engkau tilik akan kelakuannya itu di dalam berbuat ibadah, maka engkau ikuti dengan dia. Nah paraki orang nang rajin, atau umpat juga rajin kita. Tapi kalau sudah kita pengoler, beparak lawan pengoler sama, pengolerun ala pengolerin. Tambah lagi pengolernya. Nah, itu salah satu obatnya sih. Kita beparak lawan orang rajin, hari ini kada umpat beparak pulang ngana. Ayo jadinya. Ini ketujuh orang sholat jemaah aja, mbaknya beparak sembahyang asar, johor kita nah, kita berjemaah. Ayo ikam dulu aja. Kayaknya pulang isuk hari gitu, supan juga akhirnya nafsu tuh. Salah satunya biar aja dulu supan. Biar aja dulu apa? Ngalih ban aku aja kada umpat. Sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya nafsu itu mau untuk diiring itu tadi. Nah ini apa namanya? Manfaat orang berkawan, berparak lawan orang-orang saleh. Itu salah satu manfaatnya yang sangat besar. Dan dengan inilah lazim atas orang yang salik yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu bahwa ia bersuhbah, berkawan, berparak dengan masyayikh ahli tariqah yang menunjukkan ia akan dia berbuat amal yang zahir dan yang batin. Dan kata Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala, sami'tul Ustadz Aba Ali rahimahullahu taala yaqul asy-syajar idza nabata bi nafsihi wa lam tunbitu ahadun yambut walakinnahu la yusmir. Kadzalikal murid idza lam yakun lahu ustadun yatakharraju bih la yujtana minhu syai'. Telah aku dengar akan Ustadz Abi Ali, guru sidin Imam Qushairi ini Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, padahal ia berkata, pohon kayu itu apabila tumbuh ia dengan sendirinya dan tiada menanam akan dia oleh seseorang, niscaya berdaun ia tetapi tiada berbuah. Seandainya berbuah, buahnya kada nang kaya nang di haragu urang. Ada sama buahnya. Maka adalah seperti yang demikian itu murid apabila tiada baginya guru yang mentarbiyahkan dengan dia. Yang mentarbiyahkan dengan dia itu niscaya tiada ia bersungguh-sungguh berbuat ibadah itu.
Kalau kita ada guru nang ini tadi mentarbiyah kita, menjulungi wiritan lawan kita. Nah itu jisidin jak kita obat ada dengan resep kah? Nah, nya guru tadi orang nang masya itu nih gini lihat oh, ini cucuknya obat orang nih garingnya nih anu nih apa batukan. Oh ini batu nih sadin julung nih. Oh ini obatnya nih orang nih ini sakit parut dijulung apa supaya tetran ini. Artinya kayak apa penyakit orang ini tadi itulah obat nang sidin julung. Kayak itu juga para masyayikh. Oh ini dijulung nih bagus nih wiritannya ini. Kita jangan bihiri. Kita ada bisi guru ahli tarekah, pama kita banyak bisi kekawanan, jamaah, ikhwan. Jadi julung sidin ini masing-masing. Jangan kita bihiri. Karena sini guru tadi lebih tahu tentang keadaan murid. Seperti obat tadi. Pian umpama obatnya orang nang gula darah aja kita dijulungi anu bisa bahaya bagi yang lain. Gula darahnya ampe penyakit yang lain bacangannya pulang. Ini tahu oh ini julungi. Jadi jangan kita empat pangulun aja pian sehat benar apa obatnya aku obat anu semalam penyakit kita kan sama loh sidin. Nah ini gunanya kita berisi guru nang mursyid atau murabbi. Jadi itu keadaan kita. Oh nafsunya ganal banana ini aja julungin ini supaya apa? Supaya niatnya mau obati si murid tadi. Lain kalau kita ini lalu kalau kita kada beisi nang itu guru nang mentarbiyah kita urusan wiritan lalu amalan sholawat kemudian amalkan wirid-wiritan nang masyhur seperti ratibul haddad, ratib atas dan lain-lainnya, Quran, istighfar itu nang baik. Salawat itu takumu maqam syekh tarbiyah. Salawat itu menempati maqam syekh tarbiyah. Kita ini wala yasil ahadun ilallah illa bitarbiyati syaikhin muayyanin mursyidin murabbiyin mursyidin. Seseorang tidak bisa sampai kepada Allah terkecuali dengan tarbiyah, bimbingan seorang guru yang mursyid, murabbi, yang guru ini sudah wasil kepada Allah. Gurunya ini sudah wasil kepada Allah sehingga membawa orang ini mudah untuk sampai. Artinya kita hendak ke amuntai tadi orang itu tahu benar lawan taksi amuntai. Jangan bahasa kita khusus taksi amuntai. Jangan asal taksi aja berbuat. Yang penting taksi jar berbuat soalnya kepala hari sana ada sampai. Nah artinya cari itu tadi. Artinya supir ini tahu benar lawan amuntai. Sama itu. Jangan umpat lawan guru nang minta maaf. Ini bicara tarbiyah. Kalau bicara taklim nggak ada apa-apa. Gurunya sudah wasil, al-musil, wasil lagi musil yang menyampaikan. Jaka jalan itu tahu benar sirin di kalikunya. Oh ini ada tikungan. Hafal jalannya sudah. Jadi kada kawa sampai kecuali dengan ada pembimbing. Sebagaimana Nabi SAW Mi'raj ketemu Allah lewat Jibril. Itu contoh. Padahal Nabi Muhammad biar kada beji Jibrilan sampai kawa. Ini mencontohkan lawan kita sebagai umat sidin hendak wasil kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Nih Nabi Muhammad lewat Jibril. Muhammad singgah 2 rakaat sembahyang sini inggih ya Nabi taat sam'an wa ta'atan inggih pun kada pernah etirat kenapa jadi disuruh nih kenapa nih panggilan kanan Muhammad terus berjalan jangan ditoleh siapa itu panggilan dunia itu siapa panggilan ini panggilan Yahudi panggilan Nasrani terus berjalan ini contoh. Syabda Syarani mengatakan dalam kitab Al-Anwar Qudusiyah contoh kenapa Nabi Muhammad untuk Mi'raj bertemu Tuhan ada Jibril itu contoh bagi kita umat Nabi SAW kada kawa hendak bertemu Tuhan tuh dengan jalan soronganan berjalan dakawa kita hendak amuntai aja harus tahu dulu jalan amuntai lurung mana lewat mana kada sembarangan nah kayak itu tadi harus ada nang membawa kada kawa soronganan berjalan bertamu Tuhan. Nah lalu kayak apa kita kada bisa mursyid
dengan tariqatus shalah ala Nabi, banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini tadi nang membuka hijab, membuka tabir. Karena orang yang bersolawat ini berarti orang yang memperbanyak solawatnya, orang yang paling dekat dengan aku, ujar Nabi. Apabila orang bersolawat terbuka hijab lawan Nabi, setelah terbuka hijab lawan Nabi, Rasulullah langsung nang membawainya untuk wasil kepada Allah. Nah itu. Maka solawat tadi tidak memerlukan kepada guru. Solawat baca. Kalau kau kedua ini baca solawat dia kada ada guru meja, harus berijazahan, solawat umum sudah. Tapi kalau ibadah zikir nang lain, apalagi tarekat nang lain, harus ada gurunya yang mentarbiyah, yang membaiat, yang mentalkin akan tarekat tadi. Ada kau sembarangan. Aku tarekat ini aja. Lalu mengamalkan tukarai bukunya, amalkan seorang. Jangan bisa gila tuh, bisa jin kan masuk situ. Ini kalau masuk ke dunia tarekat. Jadi tarekat akhir zaman itu adalah tareqatus shalah ala Nabi, tarekat bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ujar Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, salawat itu pasti sampai kepada Allah. Karena Allah bersalawat lawan Nabi, maka orang yang bersalawat lawan Nabi tadi pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli nar. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik faqina fid din wa 'allimna ta'wil wa rizqna fahman istiqamana ka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh